Boleh nampak ya? William, Krishna. Sudah, Pak. Oke. Ini kita bahas potensi energi surya. Nah, ini kalau tadi kan yang kita energi baru terbarukan fotovoltaiknya ya. Jadi yang ini yang kita bahas energi suryanya, potensinya. Kalau ini ada matahari, ya ini ada matahari, lalu ini permukaan bumi, ini bumi, ini matahari, ya. Nah, jadi ini matahari memancarkan energi, yaitu nanti kita panggil ada radiasi surya. Ya, ini kita bagi atas dua bagian nantinya. Ada yang radiasi dengan satuannya yang atau energi yang di sini nanti ada energi, lalu ada daya, ya, persatuan luas nantinya untuk radiasi suryanya. Nah, ini sampai ini kalau ada satu fotovoltaik lah yang di sini, inilah yang kita tadi bahas fotovoltaiknya. Nah, sekarang kita mau bahas potensi energi suryanya. Nah, jadi kalau kita tahu ya, energi surya atau solar energy, nah ini merupakan bahagian dari energi baru terbarukan. Ya, ini energi surya. Energi surya ini merupakan satu bahagian energi baru terbarukan. Ya, energi baru terbarukan. Nah, sebagai ini energi surya, ini artinya merupakan bagian energi terbarukan yang sebagai lawan dari energi konvensional atau fossil fuel. Ya, artinya bahwasanya kalau kita tahu energi konvensional yang berasal dari fossil fuel ya, bahan bakar fosil itu kan suatu saat akan habis. Nah, energi surya ini sepanjang belum kiamat dia akan kita perolehin lah energi suryanya ini. Ya. Nah, apa keuntungan dari energi surya ini ya? Solar energy has two big advantages. Ada dua keuntungan. Yang pertama, unlike fossil fuel and nuclear power, it is an environmentally clean source of energy. Jadi energi surya ini tidak sama seperti bahan bakar fosil. Ya, yang mana energi surya ini kalau bahan bakar fosil yang dari katakanlah yang dari minyak ataupun batu bara. Ya, batu bara. Ketika ini dibakar ya untuk bahan bakar di satu pembangkit akan menghasilkan polusi. Ya, akan menghasilkan CO2, ya karbon dioksida. Nah, ini kan tidak ramah lingkungan ya. Tapi kalau solar energy ini merupakan energi surya ini yang ramah lingkungan dan bersih, ya. Lalu keuntungan yang kedua yaitu it is free and available in adequate quantities in almost all parts of the world. Ya, kita tahu dia free. Ya. Sepanjang matahari terbit kita bisa mendapatkan energinya, maka kan ini free. Lalu tersedia di seluruh belahan dunia. Nah, ini ya. Inilah dia. Energi surya tadi. There are certain problems associated with its use.
Tapi ada satu permasalahan juga ketika kita menggunakan energi surya. Ya, yang pertama, ketika kita perolehin, ya ini kilowatt daya ya, ya daya lebih lanjut ini kalau kita bagi solar radiation, ini ada eh, solar irradiance, ya irradiance ini yang satuannya watt per meter bujur sangkar. Lalu ada solar irradiation. Ini yang satuannya watt hours per meter bujur sangkar ya. Nah, kalau untuk fotovoltaik yang kita kehendakin yang solar irradian ya, kilowatt per meter bujur sangkar. Ya, artinya kalau kita terapkan ini ke satu fotovoltaik, maka kita perlukan satu luasan yang besar. Dan cost, ya pembebasan tanah dan sebagainya, biayanya cukup besar juga. Ya, ini availability of solar energy varies widely with time and the day-night cycle as well as from season to season. Consequently, the energy collected when the sun is shining must be stored for use during periods when it is not available. Maksudnya, energi surya ini adanya ketika siang hari. Kalau malam, tidak ada energi surya. Artinya, satu sistem yang langsung menggunakan energi surya, maka malam hari tidak bisa. Artinya kalau kita mau memerlukan energinya, ya silakanlah disimpan di dalam energi storage, ya, yaitu perangkat yang bisa menyimpan energi seperti baterai. Ya, artinya energi surya ada, lalu kita ada fotovoltaik, ya ada energi surya, ya dia ubah menjadi energi listrik DC yang digunakan untuk charge baterai. Nah ini ya, nah ini dia. Ya, nah kita tahu energi surya tadi. Ya, nah ini solar energy utilization, ini penggunaan energi surya yang tadi untuk apa? Ya, untuk dikonvert menjadi bentuk energi yang lain. Inilah jadi. Jadi kalau ini tadi matahari, kenapa matahari ini kita sebut sebagai ya it is the mother energy. Ya, energi mother. Ya, di energi mother. Ya, emaknya energi ya. Nah, itulah solar tadi. Kenapa? Karena itu tadi energi-energi yang lain ya bergantung kepada energi surya, termasuk kita tergantung kepada cahaya matahari. Artinya sepanjang matahari bisa terbit, nah masih adalah kehidupan. Lah ya. Nah, penggunaan di solar energy utilization, penggunaan energi surya ini bisa digunakan dengan dua metode. Yang pertama, metode langsung. Ini penggunaan energi surya. Ya, surya. Ada dua metode. Yang pertama metode langsung. Ya, metode langsung. Yang kedua nanti metode tidak langsung. Ya, langsung artinya energi surya itu langsung digunakan. Digunakan untuk mengkonvert apa gitu ya. Untuk mengkonvert energi surya menjadi katakanlah pada fotovoltaik menjadi energi listrik. Nah, yang langsung inilah yang kita sebut dengan direct method. Mana dia? Pada thermal dan fotovoltaik. Nah, ini fotovoltaik yang tadi yang kita pelajarin mengubah energi surya ini menjadi energi listrik. Ya, thermal mengubah energi surya menjadi
energi panas. Ya, yang thermal ini contohnya misalnya kalau ada di atas bumbung atau seng kita rumah yang kita gunakan untuk pemanas air. Nah, ini putih-putih inilah yang untuk menghasilkan energi listrik ya. Lalu ada metode tidak langsung. Ya, inilah water power. Ya, water power. Daya daya air. Ya, daya air. Artinya kalau dia ada keombak atau apa, ya adanya karena akibat adanya tekanan, ya tekanan permukaan laut karena adanya tadi energi surya. Lalu itulah yang pergerakan ombak yang digunakan untuk menghantam turbin angin, turbin air lah misalnya. Lalu nih wind, angin, ya adanya energi surya yang memanaskan bagian permukaan bumi sehingga terjadilah perbedaan temperatur dan tekanan. Ya, tekanan tinggi ke tekanan yang rendah nah, akan menghasilkan angin. Lalu sama biomass. Ya, biomass ya, inilah biomass yang akan mengubah dengan bantuan eh, ya, dengan bantuan energi surya tadi kita bisa menghasilkan energi biomass. Lalu otak dan wave energy, gelombang, ocean thermal electrical compression. Nah, inilah sama-sama di laut lah tadi ini. Ya, akibatnya ada perbedaan temperatur dan terjadi perbedaan tekanan permukaan air laut pada bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, inilah yang kita sebut indirect method ya. Oke, Krisna, ada apa-apa pertanyaan sebelum lanjut? Halo, Krisna, Iya, Pak. ada pertanyaan? Masih memahami, Pak. Semuanya. Yang lain? Pak, izin tanya, Pak. Saya Willy ya. Itu panel surya itu water resistant itu, Pak. Tahan air. Oh, itu maksudnya. Jadi gini, ini tadilah panel surya. Ya, foto atau fotovoltaik Putus-putus, Pak. fotovoltaik modul. Dengar, Krisna? Ya, fotovoltaik modul. Nah, fotovoltaik modul ya ini terbentuk dari material yang kemarin kita sebutkan dari bisa silikon ya Si, lalu atau germanium ya Ge, atau bisa armor post ya armor post ya.